Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sayyidati Lutfiatul Khairah, NIM T 2019-1010. Di sini saya akan menjelaskan pengertian filsafat esensialisme. Nah, pengertian filsafat esensialisme. Esensialisme secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yakni essential, yang berarti inti atau pokok dari sesuatu, dan isme yang berarti aliran atau mazhab. Nah, esensialisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang tumbuh pertama kali di Amerika Serikat. Nah, merupakan aliran filsafat pendidikan yang ingin kembali kepada kebudayaan lama sebagai warisan sejarah yang telah membuktikan keunggulan dalam kebaikan-kebaikan bagi kehidupan manusia. Humanisme merupakan filsafat yang mendasari dari aliran filsafat esensialisme ini. Humanisme merupakan pandangan yang memberikan reaksi terhadap hidup yang mengarah kepada keduniawian, serba ilmiah dan materialistik. Selain itu, esensialisme dipengaruhi juga oleh filsafat idealisme dan realisme dengan tokoh Plato dan Aristoteles. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang dapat memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan, dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai data yang jelas. Nilai-nilai yang telah terbukti dalam kenyataan membawa kebaikan kepada masyarakat, dan nilai-nilai berasal utamanya dari Renaissance. Nah, Renaissance merupakan tongkat awal munculnya aliran ini dan berkembang pesat pada pertengahan abad ke-19. Nah, Renaissance ini zaman. Tujuan umum dari aliran esensialisme ini adalah membentuk seseorang yang berguna dan berkompeten. Isi pendidikannya mencakup ilmu pengetahuan dengan sesuai kehendaknya. Kurikulum sekolah bagi esensialisme analog dengan miniatur dunia yang bisa dijadikan sebagai ukuran kenyataan, kebenaran, dan keagungan. Oleh karena itu, dalam sejarah perkembangan kurikulum esensialisme dipengaruhi oleh filsafat idealisme dan realisme. Esensialisme merupakan pada pertengahan abad ke-19. Nah, Renaissance ini zaman. Tujuan umum dari aliran esensialisme ini adalah membentuk seseorang yang berguna dan berkompeten. Isi pendidikannya mencakup ilmu pengetahuan dengan sesuai kehendaknya. Kurikulum sekolah bagi esensialisme analog dengan miniatur dunia yang bisa dijadikan sebagai ukuran kenyataan, kebenaran, dan keagungan. Oleh karena itu, dalam sejarah perkembangan kurikulum esensialisme dipengaruhi oleh filsafat idealisme dan realisme. Esensialisme merupakan sebuah istilah yang menegaskan bahwa pendidikan yang baik dan benar terdiri dari pembelajaran keterampilan dasar, baik membaca, menulis, berhitung, seni, dan ilmu pengetahuan. Kesemuanya tadi berguna untuk manusia di masa lalu, dan keyakinan bahwa hal inilah yang besar kemungkinannya akan berguna pada kehidupan di masa yang akan datang. Pandangan filsafat pendidikan esensialisme dapat ditelusuri dari aliran filsafat yang menginginkan manusia kembali kepada kebudayaan lama, karena kebudayaan lama telah banyak melakukan kebaikan untuk manusia. Aliran filsafat esensialisme adalah suatu aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali ke kebudayaan lama. Mereka beranggapan bahwa kebudayaan lama itu telah membuat kebaikan bagi umat manusia. Maksudnya bahwa kebaikan itu, kebudayaan lama itu telah ada semenjak peradaban manusia yang pertama-tama dahulu. Akan tetapi, yang paling mereka pedomani adalah peradaban pada zaman Renaissance. Di dalam zaman Renaissance itu,
telah berkembang dengan megahnya usaha-usaha untuk menghidupkan kembali ilmu pengetahuan dan kesenian serta kebudayaan berkala, terutama di zaman Yunani dan Romawi kuno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahya Mufarrija, NIM T 2019-1033. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tokoh-tokoh filsafat pendidikan esensialisme. Yang pertama, William Shakespeare. Dia seorang pendidik dan editor dari Amerika. William ini lahir di Amerika Serikat pada tahun 1876 dan meninggal pada 1 Juli 1946 di Amerika. William Shakespeare ini berpendapat bahwa filsafat pendidikan mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, minat-minat yang kuat dan tahan lama pada seorang peserta didik itu sering tumbuh dari upaya belajar awal yang menarik perhatiannya. Yang kedua, pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang dewasa itu melekat dalam masa balita yang panjang. Yang ketiga, kemampuan untuk mendisiplinkan diri harus menjadi tujuan pendidikan. Maka menegakkan kedisiplinan adalah salah satu cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Yang terakhir, esensialisme ini menawarkan sebuah teori yang kokoh dan kuat dalam suatu pendidikan. Sedangkan sekolah-sekolah pesaingnya atau progresisnya itu memberikan teori yang lemah. Yang kedua, tokohnya yaitu Johann Friedrich Herbert. Dia lahir pada 4 Mei 1776 dan meninggal pada 14 Agustus 1841 di Jerman. Ia berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menyesuaikan jiwa seseorang dengan kebijaksanaan dari Tuhan. Sedangkan proses pencapaian tujuan pendidikan menurut Johann Friedrich Herbert ini yaitu disebut dengan pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan ke tokoh yang berikutnya, yaitu William T. Harris. William T. Harris lahir pada tahun 1935 dan meninggal pada 1909. Menurutnya, tugas pendidikan adalah menjadikan terbentuknya realitas berdasarkan susunan yang tidak terelakkan dan bersendikan kesatuan spiritual. Sekolah adalah lembaga yang memelihara nilai-nilai yang turun-menurun dan menjadi penuntun penyesuaian orang pada masyarakat. Yang selanjutnya yaitu Johann Friedrich Froebel. Beliau lahir pada tahun 1782 dan meninggal pada tahun 1852. Beliau adalah seorang tokoh transendental yang corak pandangnya bersifat kosmis sintetis, dan manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang merupakan bagian dari alam ini menurutnya. Oleh karena itu, ia tunduk dan mengikuti ketentuan dari hukum alam terhadap pendidikan yang memandang anak sebagai makhluk yang berekspresi kreatif, dan tugas pendidikan adalah memimpin peserta didik ke arah kesadaran diri sendiri yang murni dan sesuai fitrah kejadiannya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.